langsung kita nikmati madunya yuk. Ini manisnya terasa tajam Mbak kalau yang ini, tapi ada kecutnya, ada asamnya gitu Mbak. Pemirsa, di sini banyak sekali tanaman-tanaman unik beserta buah-buah unik yang recommended. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi di channel Koleksi Leswati. Kali ini aku ada di Taman Ratu Kanceng, tepatnya di Pendowo. Di sini adalah pusat pemberdayaan lebah. Yuk ikuti saya. Nah, kita lihat di sini banyak tanaman Fiddleberry atau pukul 8. Kenapa sih ini kok disebut pukul 8? Bunga-bunga ini di atas jam 8 dia akan menutup pemirsa. Nah, untuk jelasnya, mari kita tanyakan ke masternya langsung pemirsa. Yuk ikuti aku. Halo Mr. J. Ya, halo. Nah, Mr. J, lama sekali gak ketemu ya Mr. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Aku mau tahu dong, kenapa bunga ini disebut bunga pukul 8? Oh iya, jadi gini, kenapa ini disebut bunga pukul 8? Karena ini bunga-bunga seperti ini dari pagi setelah sinar matahari keluar, ya, dia langsung mekar. Namun nanti setelah sekitar jam 9 itu udah nutup. Nah, pada full itu pada jam 7 sampai jam 8 itu baru cantik-cantiknya mekar. Terci, aku mau tanya dong, ini keunikan atau kecantikan dari bunga 8 ini apa? Jadi cantiknya itu ya kita bisa lihat langsung ya, jam-jam segini ini kelihatan sekali mekar ya. Kemudian dia sangat luar biasa. Ini banyak kandungan serbuk sari bunganya. Jadi jam-jam segini ini banyak serangga yang hinggap di sini untuk mengambil serbuk sari bunga. Cuman di sini di tempat kami itu banyak tanaman sehingga punya pilihan. Ya, seandainya tanaman itu cuma full ini akan selalu mengerumuni bunga pukul 8. C, Ya. aku mau tanya nih, peran lebah di sini untuk pertumbuhan bunga atau tanaman ini bagaimana? Jadi peran daripada serangga khususnya jenis lebah, dia itu mengambil serbuk sari bunga untuk dia, kemudian dia akan menularkan serbuk sari bunga ke yang lain, artinya sebagai agen pembungaan atau penyerbukan. Contohnya seperti ini. Nah, ini, ya. Nah ini, ya. Ini tanaman jenis poslen, ya. Nah ini ada di juga, ya. Jadi sebagai penyerbukan, khususnya untuk penyerbukan di bidang pertanian, dia bisa meningkatkan produksi sampai 30%. Contoh kita menanam kopi. Selama ini kita senang panen kopi, tapi tidak tahu siapa yang membantu sebetulnya dalam penyerbukan itu. Salah satunya serangga dan adalah jenis kelanceng seperti ini. Bunga yang sudah dipersiapkan tadi, saya minta tolong diperlihatkan juga dong bunga yang perkembangannya menggunakan sarang lebah. Siap, di sana banyak. Mari. Ya. Oh ini ya Pak tanamannya? Ya. Nah, bisa dijelaskan Bapak ini tanaman namanya Santos Temon. Santos Temon atau Golden Penda. Golden Penda. Golden Penda artinya kan kuning ya. Padahal kenyataan di tempat kami ini tanaman tidak cuma warnanya seperti ini, ya. Nah ini sedang ada yang baru nyari nektar atau nyari madu, ini seperti ini. Ini bahkan sudah ada serbuk-serbuk sari bunga di kantong-kantong kakinya. Apa itu Pak? Nah, biji, calon bijinya. Oh calon bijinya. Ini bisa dilihat langsung ini. Ini dalamnya ini adalah madu ini, nektar ya, dalam kantong-kantong di kelopak bunganya ini. Ya. Jadi ada kandungan nektar sama kandungan serbuk sari bunga. Peran lebah di sini, dia itu hinggap
mengambil madu atau ada simbiosis mutualisme di sini, Pak? Oh, jelas saja ya. Jadi dia tidak hanya cuma sekedar mengambil madu, tapi dia kan menguntungkan si tanaman ini akan, contoh seperti ini, akan yang membuat tanaman ini akan menjadikan biji seperti ini. Coba, Pak. Ya. Oh, berarti setelah nanti lebah ini terus muncul biji seperti ini. Iya. Pemirsa, ini salah satu biji setelah terjadi simbiosis mutualisme lebah di sini. Jadi tanaman ini nanti akan membentuk biji-biji seperti ini ya pemirsa. Kalau di sini lebahnya jenis apa, Pak? Di sini jenis lebahnya klanceng atau bahasa latinnya trigona. Kalau nama kerennya itu stingless bee, jadi dia lebah yang tidak punya sengat. Ya. Nah, yang bersengat itu memang kebanyakan orang takut karena apa? Karena punya sengat, punya racun. Nah, sebenarnya dia tidak akan menyengat kalau dia itu tidak diganggu atau tidak terasa terganggu. Dia akan mempertahankan dirinya untuk melindungi dirinya sehingga dia menyengat. Masyarakat yang awam itu tidak tahu, sehingga kalau ada lebah dibunuh, padahal dia menguntungkan para petani, menguntungkan kehidupan di alam ini. Nah, ini saya sangat menyayangkan. Nah, memang lebah itu kalau yang punya sengat dia menyengat karena sebenarnya dia terusik, terganggu. Kalau nggak terganggu ya dia tidak akan ya, Pak, ya? menyengat. Kayak manusia ya, Pak? Ya. Kalau ada gangguan mesti gitu. Ya. Oke pemirsa, seperti penjelasan Mr. C tadi, ternyata lebah di sini itu tidak berbahaya pemirsa. Jadi kalau di rumah ada tanaman yang dihinggapi lebah, tidak perlu harus dibunuh ya pemirsa. Pemirsa, lebah di sini dipelihara oleh Mr. J. Yuk kita tanyakan bagaimana sih atau apa sih rumah lebah itu seperti apa. Yuk kita ke sana. Oh, ini ya rumahnya Mr. J. Iya. Bisa sedikit dijelaskan Pak? Ya, bisa. Jadi rumah klanceng atau koloni itu di sini, di kayu ini, ya, di bawah. Kemudian atasnya dikasih kotak. Nah, ini kotaknya. Ini apa Pak? Namanya kotak topping. Kotak topping itu fungsinya untuk menampung madu, ya, sebagai deponya. Wow. Ini, ya, ini bisa langsung kita buka. Kembali jangan takut disengat. Wah. Ya. Ini nggak berbahaya kan? Enggak. Ini barusan kemarin kita panen. Alhamdulillah sudah mulai ada lagi. Jadi madu yang Bapak panen itu berasal dari sini ya? Iya, dari sini. Jadi dari kotak topping ini kita panen dari sini. Gini Pak, kita bisa ngerti kalau ini sudah siap untuk diminum atau dipanen gimana Nah, Pak? tandanya sudah tertutup seperti ini. Jadi ini yang bulatan-bulatan ini adalah sudah penuh madu. Kalau yang masih berlubang ini belum diisi, ya, belum diisi. Jadi nanti akan menutup tatkala ini sudah penuh atau dikatakan madunya sudah masak. Seperti itu. Ya. Pemirsa, ini dia rumah lebahnya. Ternyata di situ banyak sekali rumah-rumah lebah yang sudah siap pemirsa. Dan segini ini sudah 1 minggu produksi lagi, luar biasa. Sekarang aku mau nyoba rasanya seperti apa ya. Boleh dong aku merasakan gimana rasanya ngambil madu dari rumahnya langsung? Mau, Mbak? Wow. Oke, siap. Nanti caranya pakai ini. Ya, caranya. iya, Pak. Ya. Nah, Ya. ini bulatan-bulatan ini akan saya lubangi. Nanti tinggal itu dimasukkan. Ini dimasukkan? Bentar ini. Nah, ini bisa kelihatan Iya. madunya. Iya. Ya. Tapi ini nggak apa-apa ya Pak? Nggak Langsung apa-apa, saja ya? masukkan. Terus nanti disedot Bismillahirrahmanirrahim. pelan-pelan. Ya Allah, luar biasa ternyata pemirsa, ini rasanya enak sekali dan manis ini Pak. Manis. Iya manis. Mau nyoba yang
Mau. Satu lagi. Emang beda-beda Boleh. Pak di sini? Beda-beda. Nah, kita cobakan. Coba yang ini, Mbak. Wah. Oke, saya coba yang ini ya Pak. Ya. Gimana? Ini agak kecut. Ini agak kecut pemirsa. Ternyata di rumah satu ini aku udah ngerasain yang manis banget dan ini kecut pemirsa. Pak, itu kok ada yang kuning-kuning itu apa Pak? Oh, yang ini. Iya. Nah. Ya. Beda Ini- ya? Ini namanya roti lebah. Roti. Iya, roti lebah atau bee bread. Pemirsa, bukan hanya madu pemirsa. Ternyata di sini ada roti juga. Ayo kita coba. Silakan monggo. Mbak. Boleh dicoba Pak? Boleh, boleh, boleh. Ini? Ini langsung diambil aja pakai tangan. Oh. Pakai Tadi tangan. aku udah cuci tangan ya pemirsa. Iya. Lihat pemirsa, ternyata ini juga ada rotinya, bukan hanya madunya. Yuk kita icipin. Ternyata enak Pak rotinya, luar biasa ya Pak. Terus kira-kira ini ada keajaiban rasa apa lagi selain tadi manis, terus asin, ada rotinya, terus ada apa lagi? Jadi gini, setiap satu kotak ini, satu topping ini, kalau Mbak saya bukakan lagi, nanti rasanya juga akan beda-beda. Oh gitu. Iya, akan beda-beda. Jadi persis seperti yang tertera dalam Al-Quran itu seperti itu. Jadi aneka warnanya beda, rasanya juga beda, aromanya juga beda. Kemudian roti lebah ini perlu diketahui, ini yang diambil dari tanaman tadi, dari bunga, dari bunga. Kemudian masuk di sini dan rasanya akan kayak apa ya? Kayak brem. Ya. Iya ya. Nah, rasanya terasa sekali. Ini sangat bagus untuk mempercantik Mbak lagi ya, karena kandungannya asam amino untuk regenerasi sel. Kami kasih nama Taman Ratu Klanceng. Taman Ratu Klanceng. Iya. Ya. Itu di mana Pak? Bisa dijelaskan? Mungkin Bapak punya cabang lain selain di sini? Sementara ini baru sini toh, ya. Di Temanggung. Dimana ada di Temanggung di Kecamatan Keranggan. Keranggan Iya. ya, Pendowo. Pendowo, Desa Pendowo. Keranggan. Iya. Kok ada yang kuning-kuning itu apa Pak? Oh, yang ini. Iya. Ya. Beda Ini- ya? Ini namanya roti lebah. Roti. Iya, roti lebah atau bee bread. Pemirsa, bukan hanya madu pemirsa. Ternyata di sini ada roti juga. Ayo kita coba. Silakan monggo. Mbak. Boleh dicoba Pak? Boleh, boleh, boleh. Ini? Ini langsung diambil aja pakai tangan. Oh. Pakai Tadi tangan. aku udah cuci tangan ya pemirsa. Iya. Lihat pemirsa, ternyata ini juga ada rotinya, bukan hanya madunya. Yuk kita icipin. Ternyata enak Pak rotinya, luar biasa ya Pak. Terus kira-kira ini ada keajaiban rasa apa lagi selain tadi manis, terus asin, ada rotinya, terus ada apa lagi? Jadi gini, setiap satu kotak ini, satu topping ini, kalau Mbak saya bukakan lagi, nanti rasanya juga akan beda-beda. Oh gitu. Iya, akan beda-beda. Aneka warnanya beda, rasanya juga beda, aromanya juga beda. Kemudian roti lebah ini perlu diketahui, ini yang diambil dari tanaman tadi, dari bunga, dari bunga. Kemudian masuk di sini dan rasanya akan kayak apa ya? Kayak brem. Ya. Pemirsa, Taman Ratu Klanceng ini biasa digunakan sebagai pelatihan membudidaya lebah yang langsung instrukturnya dipandu oleh Mr. J. Ini kan katanya rumah satu sama rumah lain kan beda rasanya. Apa sih yang menyebabkan rasa itu berbeda? Itu yang mengakibatkan rasa itu kan beda. Ya. Satu karena vegetasi. Satu vegetasi. Ya, vegetasi apa, Pak? itu tanaman-tanaman yang ada di sekeliling kita ini. Ya, ditanam di sekeliling apa ini. Jadi dia mengambil dari nektar apa, tentunya akan beda dengan pohon yang satu dengan pohon yang lain.
Jadi termasuk dari tanaman bunga ya Pak, dari Ya. yang tadi itu di depan, Ya. itu semuanya nanti masuk dan menghasilkan rasa yang beda-beda seperti Beda-beda. itu ya. Iya. Luar biasa pemirsa, ternyata di rumah mempunyai tanaman itu sangat-sangat bermanfaat ya Pak. Iya. Berguna untuk memproduksi madu. Iya. Ini kan aku udah merasakan semua rasa di sini. Kalau di rumah lebah yang satu itu rasanya sama atau beda lagi Pak? Tentunya akan beda. Oh beda lagi? Ya, beda. Memang bagi orang yang awam melihat lebahnya sepertinya sama tapi beda. Ya, tentunya madunya juga akan bervariasi, akan beda juga. Yang saja kita ke rumah lebah yang satu itu. Ya. Oke. Sama, sudah nggak minat, cuman Oke. ini agak agresif. Wah agresifnya gimana Pak? Sering gigit. Wah aku takut kali itu. Nggak apa-apa. Tapi nggak sakit kan Pak? Nggak sakit. Ini seperti ini. Pemirsa, ini termasuk lebah yang agresif pemirsa. Aku disuruh diam sama Mr. J. Nah, ini kantong madunya lebih besar daripada yang tadi. Ya, seperti ini. Ini perbedaannya cuma kantongnya lebih gede-gede aja Ya, Pak ya? kemudian ini terlindungi oleh propolis. Ini yang coklat-coklat ini. Oh gitu. Bisa, ini langsung dinikmati. Jadi langsung bisa dinikmati ya? Bisa. Oke pemirsa, langsung kita nikmati madunya yuk. Bismillah. Ini manisnya terasa tajam Pak, kalau yang ini. Tapi ada kecutnya, ada asamnya gitu pemirsa. Oke pemirsa, seperti ini. Lihat warnanya seperti ini ya, asli madunya pemirsa. Jadi kelihatan sekali kalau madu ini langsung kita ambil dari rumahnya. Yuk kita coba cicipi. Atau mungkin langsung seperti ini ya pemirsa. Enak sekali pemirsa. Video kali ini kolaborasi antara Koleksi Liswati dengan Vidofam. Koleksi Liswati. Vidofam. Jos. Ini perpaduan dari Koleksi Liswati dan madu kelanceng.